Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 yang menyebut Formula E menjadi isu prioritas yang harus dituntaskan di tahun 2022. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020 lalu. Namun penyelenggaraan dibatalkan 2 seri, yaitu seri balap 2020 dan 2021, dan dijadwalkan ulang. Pemprov DKI Jakarta beralasan ajang Formula E dibatalkan karena pandemi COVID-19 sedang merebak. Namun rencana Anies itu dikritik fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta. Anggota fraksi PDIP Joni Simanjuntak mengatakan Anies seharusnya bisa memanfaatkan hak interpelasi sebagai panggung untuk menjelaskan secara gamblang program Formula E, bukan malah melobi-lobi para pemimpin fraksi dan menggunakan kekuatan politik untuk menghentikan interpelasi. Kebijakan Anies yang memprioritaskan Formula E di sisa masa jabatannya dianggap sudah keterlaluan. Fraksi PDIP dan PSI pun berencana menggunakan hak interpelasi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan masalah Formula E. Namun untuk membahas hak interpelasi, rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota atau 50% plus 1. Saat ini, anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 105 orang setelah ketua fraksi PKS meninggal dunia pertengahan Agustus 2021. Sementara, politisi Ferdinand Hutahian dan pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai cara Gubernur DKI Jakarta Anies mengumpulkan 7 pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta pertanda program Formula E memang bermasalah. Lantaran jika program Formula E tak bermasalah, Anies tidak perlu takut dengan interpelasi dan tak perlu meminta 7 fraksi DPRD DKI menolak interpelasi tersebut. Ya, kalau saya lihat kan ini kan interpelasi ini kan haknya anggota DPRD ya, hak bertanya kepada pemerintah atas kebijakan yang strategis dan punya pengaruh penting pada masyarakat, pada warga Jakarta kan gitu ya. Nah, ini sudah diajukan oleh 33 orang dari 2 fraksi PDIP dan juga PSI. Syaratnya memang itu minimal 15 orang anggota dari 2 fraksi. Ini kan sudah lebih ya dari 15. Tapi ini ada proses berikutnya, yakni harus disetujui melalui paripurna DPRD ya, yang dihadiri oleh setengah plus 1. Berarti kalau itu kan setidaknya sekitar 54 orang lah ya yang dibutuhkan untuk hadir gitu loh. Nanti baru diambil suara di situ. Jadi ini sih tergantung lobby-lobby ya supaya terjadi paripurna. Karena kalau dilihat dari hasil tersebut kan cuma 33 orang mereka yang mendukung, sementara 7 tadi atau sekitar 80 atau 70-an orang itu kan tidak setuju kan dari 7 fraksi. Ini perlu strategi-strategi dan lobby-lobby dan juga bangun gerakan-gerakan aliansi untuk mendorong supaya terjadi paripurna membahas ini gitu loh. Itu ya, jadi begini ya, kalau kita melihat proses dari pengajuan interpelasi ini yang awalnya oleh PSI kemudian bersama-sama dengan PDI Perjuangan, dan sebetulnya mengagetkan juga ketika akhirnya fraksi PDI Perjuangan juga semua menandatangani, yang tadinya pada awalnya belum semua, bahkan hanya sekitar 7 orang, tetapi pada akhir-akhirnya semua anggota fraksi PDI Perjuangan juga menandatangani. Nah, ini yang poin yang mau kita lihat adalah bahwa adanya upaya untuk
membuka sebetulnya kebenaran tentang pelaksanaan Formula E yang memang sampai saat ini semuanya serba gelap gulita. Publik Jakarta siapapun tidak ada yang tahu tentang kenyataan dan fakta-fakta tentang Formula E ini kecuali Anies Baswedan dan orang-orangnya. Nah, siapa orang-orangnya juga kan kita tidak tahu yang mengetahui proses ini. Nah, sekarang pengajuan telah disampaikan kepada pimpinan, tetapi apakah ini kemudian akan berlanjut dan bisa dilaksanakan? Ya, saya secara pribadi memang melihat agak kecil kemungkinan ini bisa berlanjut ya. Tetapi publik akan melihat dan menyadari siapa sebetulnya sekarang partai-partai di Jakarta ini yang ingin masalah Formula E ini terang benderang, atau siapa justru yang ingin semuanya tetap gelap gulita. Nah, kalau semuanya ingin gelap gulita, tentu publik jangan disalahkan ketika nanti berprasangka dan menduga-duga bahwa partai-partai yang mendukung gelap gulitanya pelaksanaan Formula E ini, data-data tentang Formula E ini, jangan disalahkan publik kalau kemudian menuduh partai-partai yang mendukung tersebut adalah partai-partai yang mendukung upaya-upaya atau perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang patut diduga adalah penyimpangan, kesalahan, bahkan hingga nanti bisa dituduh juga sebagai perbuatan yang telah melanggar tindak pidana korupsi. Jadi masyarakat jangan disalahkan nanti, contohnya kalau ada partai yang menuduh PKS adalah partai yang mendukung dugaan praktik-praktik korupsi, ya jangan disalahkan publik. Atau Gerindra atau Demokrat menuduh partai ini adalah partai juga yang mendukung praktik-praktik koruptif di Jakarta, ya jangan disalahkan. Karena apa? Ini kan adalah hak interpelasi yang tujuannya sebetulnya adalah untuk mengungkap, membuka fakta-fakta dan data-data tentang Formula E ini. Karena apa? Di dalam pelaksanaan Formula E ini sejak awal sampai sekarang memang banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah dan kejanggalan. Menurut saya ini aneh. Dari banyak hal sampai sekarang ini tidak ada yang terungkap. Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta pun sebagai lembaga pengawasan yang menyetujui mengesahkan anggaran untuk APBD DKI Jakarta tidak tahu sampai sekarang sebetulnya fee Formula E ini pun dibayar ke siapa, ditransfer ke siapa, ke rekeningnya siapa, kan tidak ada yang tahu. Hanya Pemprov juga kan tidak juga menjelaskan secara terang benderang ke publik dengan data-data yang ada. Selama ini kan jawabannya hanya dananya aman, ini ditunda saja, ini segala macam. Tetapi kecurigaan kita kan tidak bisa dijawab hanya dengan prasangka-prasangka seperti itu, karena ini kaitannya adalah dengan permasalahan hukum. Ya, MOU yang ditandatangani oleh DKI Jakarta sampai sekarang pun saya pribadi saya tidak tahu yang menandatangani MOU ini dengan pihak pemegang hak paten Formula E. Saya tidak tahu siapa, apakah gubernur, apakah Jakpro atau Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya tidak tahu siapa yang menandatangani sampai sekarang. Dan ini juga Dewan kita pun, DPRD kita pun belum tahu siapa sebetulnya menandatangani. Jadi dari dasar hukum pelaksanaannya saja pun legal standingnya ini kan kita jadi bertanya-tanya. Ini sebetulnya Formula E sah atau tidak secara hukum untuk dilaksanakan, karena MOU-nya, perjanjiannya pun kita tidak tahu sampai sekarang seperti apa isi perjanjiannya, ya. Berapa di sana kontrak yang harus kita bayar, apa kewajiban kita segala macam, dan apa hak yang bisa kita dapat dari sini. Ini kan semua gelap gulita. Nah, inilah justru yang sebetulnya ingin dibuka dan dipertanyakan oleh anggota dewan kita dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Tetapi partai-partai lain, 7 partai lain malah menolak untuk membuka ini. Nah, pertanyaannya, mengapa ada partai yang menolak usulan sebuah interpelasi untuk membuka ini dan membuatnya terang benderang? Sementara kalau kita dari kecil pun diajari, sejak kecil kita itu diajari berani karena benar, takut karena salah. Nah, kenapa Anies Baswedan takut dan kemudian langsung mengumpulkan partai-partai pendukungnya, 7 partai, akhirnya menyatakan menolak interpelasi? Kalau Anies Baswedan dalam hal Formula E ini sebetulnya jujur, bersih, tidak ada penyimpangan, ya saya pikir tidak perlu takut. Tinggal dijelaskan saja ke publik, ini loh, Formula E ini seperti ini, kami bayar ke sini, ini begini, hukumnya begini, aturannya begini, kan itu yang kita tahu. Nah, sekarang mengapa Anies Baswedan takut? Ya ini akan menjadi pertanyaan publik, dan dari rentetan itu juga nanti ya, jangan salahkan kalau publik menjadi berprasangka dan menduga-duga terhadap Anies Baswedan. Kan ini risiko, konsekuensi sebuah opini publik. Karena dia tidak berani. Coba kalau dia berani,
publik justru mungkin akan menjadi tepuk tangan kepada Anies Baswedan kalau nanti Anies Baswedan berani menjelaskan secara terbuka, secara gamblang. Mungkin saya pun akan tepuk tangan dan akan menyatakan hebat Anies Baswedan, berani jujur. Ini faktanya, dia tidak berani jujur, tidak berani bercerita sejujurnya, tidak berani menceritakan apa adanya, tidak berani membuka kebenaran. Artinya apa? Ini punya masalah. Nah, kembali kepada pertanyaan apakah ini akan bisa berjalan, saya memang secara pribadi agak pesimis ini interpelasi akan bisa berjalan sesuai harapan kita. Tetapi apapun itu ceritanya, saya menaruh hormat, respek kepada PSI dan PD Perjuangan yang telah mencoba untuk membuka kotak Pandora gelap gulitanya Formula E ini. Kalaupun nanti akhirnya pada ujungnya tidak bisa dilaksanakan sesuai harapan kita dan sebagaimana aturan-aturan yang ada yang mengatur interpelasi, ya kita lihat ke depan. Tetapi ya sekali lagi ini setidaknya ada upaya untuk membuka dan membuat terang benderang tentang Formula E ini, meskipun ujung-ujungnya ada 7 partai dan 1 orang gubernur yang menginginkan Formula E ini tetap gelap gulita. Nah, ada apa dengan mereka? Mengapa mereka lebih memilih ini gelap gulita daripada terang benderang? Kan kira-kira begitu, Bang. Ya bisa beberapa cara gitu ya, sesuai dengan tatip yang ada di DPRD. Tapi yang lebih mudah adalah ya hak interpelasi ini gitu, hak bertanya, ya minta penjelasan. Ini paling mudah mekanismenya gitu, yang bisa dicapai gitu. Tapi juga sulit gitu loh kan untuk mengambil keputusannya. Kalau dukungannya sih dapat udah 2 fraksi kan gitu ya. Sekarang bagaimana mendapatkannya? Nah, sekarang tadi saya bilang perlu langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari PSI dan PDIP, ya, menggalang dukungan dari warga gitu, warga Jakarta supaya paripurna itu bisa terjadi dan dukungan makin bertambah gitu. Karena kenapa saya bilang demikian? Kan sebetulnya kan juga aneh, ini kan koalisi pemerintah kok ada di seberang sana gitu loh, ya, ada di seberang lautan gitu loh, ya, dengan Anies gitu. Misalnya siapa tuh koalisi yang di sana gitu kan, yang harusnya bersama. Karena kan komitmennya koalisi pemerintah ini kan bukan cuma di pusat, tapi juga sampai ke daerah untuk membangun kebijakan-kebijakan strategis gitu loh ya. Misalnya Nasdem itu malah Joni Plate bilang mereka juga akan berkoalisi sampai ke daerah, mendukung gitu loh. Tapi Nasdem kan ada di Anies, bingung juga kan kita ya. Lalu Golkar, lalu juga Gerindra. Nah ini gimana ini? Nah, makanya saya bilang tadi perlu langkah-langkah strategis apa? Galang dukungan masyarakat supaya para pemimpin partai-partai politik koalisi pemerintah itu kompak di Jakarta. Kita uji dengan hak interpelasi ini gitu loh, supaya terjadi. Ini kan sesuatu yang lumrah. Tapi kan yang di sebelah sana bilang ini mau menjatuhkan Anies, gitu ya katanya kan hak interpelasinya. Nah, gimana mau menjatuhkan Anies? Gak ada itu gitu loh. Ini kan mau menjual supaya masyarakat yang kontra terhadap interpelasi ini marah. Padahal Anies nggak usah dijatuhin juga, tahun depan udah selesai kok dia. Ya kan, udah selesai dia tahun depan, nggak perlu repot-repot dijatuhin. Itu kan aneh gitu. Terus juga yang dari PKS bilang, kenapa sih harus interpelasi, kenapa nggak diskusi? Nah, ini kan anggota DPR dari PKS ini berarti nggak ngerti. Berbeda ya, hak meminta penjelasan dengan diskusi gitu loh. Ya aneh-aneh aja. Jadi saya pikir ini perlu langkah-langkah strategis ya, mendorong supaya hak interpelasi ini terjadi, didukung gitu. Tadi apa? Membangun gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan warga ke arah pengurus partai politik gitu, ketua-ketua partai politik koalisi pemerintah supaya kompak lah. Ya. Kan kalau seharusnya koalisi pemerintah ya pro kepada sikap demokratis, kritis kan terhadap kebijakan yang tidak menguntungkan warga. Dia menolak tindakan-tindakan koruptif dan tidak transparan seperti yang dilakukan oleh Anies kan gitu. Harusnya ke sana. Ya, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Sebetulnya begini loh. Rapat dengar pendapat itu gini, jadi mekanismenya rapat dengar pendapat ya, yang hadir pada rapat dengar pendapat contohnya kalau dipanggil dengan komisi-komisi adalah dinas-dinas terkait. Bukan gubernurnya. Gubernur boleh dipanggil dalam paripurna.
tidak dalam rapat dengar pendapat oleh dinas A, dinas ini segala macam ya. Jadi itu level tingkatannya berbeda. Nah, sampai sekarang saja kalau memang contohnya Dinas Pemuda dan Olahraga juga mau terbuka menyelamatkan bosnya Gubernur Anies Baswedan ini, ya kita persilakan juga sekarang. Angkat bicara dong Dinas Pemuda dan Olahraga, jelaskan ke publik. Yang pertama yaitu tadi, sekarang status hukum daripada MOU antara Pemda DKI Jakarta dengan VIA ini, statusnya sekarang masih berlaku atau tidak? Jangan-jangan sudah tidak berlaku, sudah diputus oleh VIA. Kenapa? Karena Jakarta One Prestasi. One Prestasinya di mana? Tidak membayar dan tidak melunasi fee Formula E pada musim 2020-2021. Masih 11 juta tidak dibayar karena masih dibayar setengah. 2019-2020 sudah dibayar lunas. Ya, 2020-2021 masih setengah. 2021-2022 ini yang katanya akan dilaksanakan Juni tahun depan, ini kan juga belum dibayar. Nah, apakah di MOU itu diatur pembayaran fee selambat-lambatnya sekian lama dari jadwal pelaksanaan? Nah, kita kan tidak tahu. Nah, contohnya musim 2020-2021 ini kan sudah selesai, sudah berlalu. Dan kita tidak membayar lunas fee yang harus dibayar sebesar 22 juta pound sterling dan baru dibayar setengah. Nah, apakah dampaknya yang setengah yang belum dibayar itu mengakibatkan kita One Prestasi? Kalau One Prestasi kan tentu kontraknya akan dibatalkan atau kita menunggu dibawa ke arbitrase internasional untuk digugat. Karena kita sama sekali tidak tahu nih isi perjanjiannya apa saja. Nah, itulah yang membuat kita ingin tahu. Yang kedua adalah terkait Formula E ini, apa masalahnya, sumber pendanaannya dari mana? Kalau memang mau dilaksanakan 2022, dananya dari mana? Dari APBD kah? Dari sponsor kah? Atau dari duit pribadinya Anies Baswedan? Kita tidak tahu. Kalau dia menggunakan APBD kan tentu nanti harus melalui pengajuan untuk RAPBD 2022. Artinya butuh pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta. Nah, ini kan akan menjadi pertempuran nanti di Dewan lagi. Sementara Ketua DPRD kita kan adalah Pak Prasetyo Edy yang dari PD Perjuangan. Bagaimana kalau dia tidak menandatangan nanti? Kan kira-kira begitu. Yang ketiga adalah kalau memang ini mau dilaksanakan 2022, lokasinya di mana sih mau ditempatkan? Sampai sekarang kan Jakarta tidak pernah menjelaskan apakah gubernurnya, apakah Dinas Pemuda Olahraga, ataukah Jakpro kan tidak pernah menjelaskan bahwa ini nanti akan dilaksanakan di lokasi X. Oke lah kalau mereka menyebut nanti lokasinya X, studinya kelayakannya seperti apa? Kan harus ada studi, kita tidak bisa main laksanakan begitu aja, main bikin sirkuit. Tanah Jakarta kan nggak ada tanah kosong yang luas lagi untuk dibangun sirkuit. Dia harus menggunakan wilayah yang ada. Ya kan, jadi butuh studi kelayakan berbagai macam. Apakah dia lewat pemukiman, kalau dulu kan melintasi cagar budaya, Monas segala macam kan tidak diizinkan pada akhirnya. Kenapa? Karena tidak boleh. Nah, kalau di tempat lain di mana? Apakah dia akan melintasi pemukiman, penduduknya mau tidak? Kalau lapangan kosong di mana? Di Jakarta lagi tanah kosong? Tidak ada. Nah, inilah yang hal-hal yang aneh. Yang berikut adalah yang kita pertanyakan terkait dengan bank garansi. Bank garansi katanya waktu itu sudah ditarik senilai 22 juta pound sterling. Tetapi apakah ini benar sudah ditarik oleh Pemda DKI Jakarta? Kan kita juga tidak tahu. DPRD-nya tidak tahu. Kalau sudah ditarik, uang ini sekarang ditempatkan di mana? 22 juta pound sterling atau setara 423 miliar rupiah. Bank garansi yang telah dibayar kemudian katanya ditarik, itu di mana sekarang dananya? Kan tidak jelas. Oke, kita percaya ditarik. Entah di mana ditaruh, mungkin disimpan di mana gitu ya, terserah mereka lah, kita tidak tahu. Kita berasumsi saja benar ditarik. Nah, apakah dana ini bisa lagi mereka gunakan serta-merta untuk membayar bank garansi lagi musim 2022 yang menurut Anies akan harus dilaksanakan itu? Ini tidak semudah seperti mau bikin acara sunatan massal, tinggal panggil anak-anaknya, panggil tukang sunatnya, panggil orang untuk datang, kendurian di situ, makan, selesai. Ini sesuatu yang tidak mudah dilaksanakan. Nah, jadi kalau Anies berbicara laksanakan 2022, instruksinya begitu, menurut saya itu hanya sebuah pengalihan saja, mengulur-ulur waktu supaya kesimpulan nanti bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara belum terjadi, bahwa ini seolah-olah sedang berproses. Jadi bagi saya rencana 2022 itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
Tidak mungkin bahkan terjadi karena waktu sudah sangat singkat dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang tidak jelas. Dan sampai sekarang kan tidak ada yang menjelaskannya secara gamblang dan secara berani. Oke lah, kita ikuti maunya mereka, kan tidak harus interpelasi, bisa bertanya di rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapatnya dengan siapa? Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab tentang Formula E ini? Jakpro kah? Dinas Pemuda Olahraga kah? Atau gubernur? Kalau gubernur ya masuk lewat RDP dengan siapa? Kan harus paripurna kalau dengan gubernur. Kalau dinas pemuda dan olahraga, silakan dinas pemuda dan olahraga sampaikan, kan tidak harus menunggu kita tanya sekarang atau dipanggil DPRD. Bikin aja konferensi pers. Kami dinas pemuda olahraga DKI Jakarta menjelaskan terkait Formula E bahwa sekarang status MOU kita begini, masih berlaku dan aktif, ya kan? Yang kedua, sumber dananya nanti dari ini. Yang ketiga, terkait dengan lokasi akan dilaksanakan di sini. Sebetulnya kan tidak sulit, tapi ini menjadi rumit karena mereka hanya berotorika. Ini seolah-olah sedang bagus berjalan, tetapi faktanya ini ruwet, amburadul, kacau balau, gelap gulita. Makanya tidak ada satupun yang pernah bicara terbuka terang benderang tentang Formula E ini. Mekanisme apa lagi? Diskusi. Ya enggak perlulah harus diskusi kalau memang berani menjelaskan. Bikin aja konferensi pers, Anies Baswedan duduk di depan balai kota dengan gagah dan seperti biasa keahliannya menata kata, jelaskan. Formula yang 560 miliar 2019, 2022, 2020, 360 miliar kami transfer ke rekening ini atas nama si ini. Ini buktinya. Simpel toh? Simpel. Tapi kenapa dia tidak berani melakukan itu? Musim 2020-2021. 11 juta pound sterling sudah kami bayar ke rekening ini buktinya, bukti transfernya. Mudah kan? Tapi kenapa itu tidak ada yang berani melakukan? Tidak ada sampai sekarang, artinya ini gelap gulita. Jadi kalau alasannya tidak perlu interpelasi, ya sebetulnya memang tidak perlu. Kalau Anies Baswedan berani bicara, gagah perkasa, jujur, terbuka, sampaikan aja pertanyaan-pertanyaan kita itu, jawab saja. Kan pertanyaan di publik, apalagi kalau saya pribadi sudah berapa kali menyampaikan pertanyaan ini. Nis, ini uang sebanyak ini kau transfer kemana? Ke rekening siapa? Kan tidak pernah dijawab. Itu yang kedua, sekarang 2022 ini mau kau pakai dana dari mana? Yang ketiga, lokasinya di mana? Yang keempat, tentang tadi Bang garansi, statusnya seperti apa? Yang kelima, status MOU kita ini masih berlaku atau tidak? Kalau itu sudah tidak berlaku, Anies mau melaksanakan Formula E ini 2022 dengan siapa? Kalau sudah diputus oleh FIA, kan kita tidak tahu statusnya. Nah kalau sudah diputus, artinya kita tidak bisa kerjasama dengan FIA. Mau bikin Formula Entok, Formula Edan, kan nggak mungkin. Jadi itulah banyak sekali yang tidak jelas. Sebetulnya memang yang interpelasi tidak perlu ada kalau Anies Baswedan berani, jujur, membuka semua datanya kepada publik. Ayo dong konferensi pers, saya tantang Anies Baswedan dan seluruh pendukungnya yang memuja-muja Anies Baswedan ini sebagai orang hebat. Duduk kau di balai kota, panggil media, jelaskan semuanya dengan bukti-bukti secara rinci dan jelas. Kalau seperti ini retorika, ya berarti memang banyak sekali kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan dalam agenda ini. Menurut saya begitu. Ya, jadi begini ya. Pertama kita bahas tentang tendensi korupsinya. Makanya saya bilang bahwa ketika Anies Baswedan mengeluarkan instruksi gubernur melaksanakan Formula ini 2022 nanti bulan Juni, bagi saya itu hanya akal-akalan ya. Sekali lagi saya pertegas, hanya akal-akalan untuk mengulur waktu supaya kesimpulan tentang telah terjadinya kerugian keuangan negara belum terjadi, minimal sampai Juni 2022. Setelah Juni 2022 nanti kita lihat dia mau bikin strategi apa lagi. Jadi memang tendensi korupsinya dalam hal ini sangat besar. Karena apa? Korupsi ini kan tidak selalu semata-mata dia harus mencuri uang negara. Memperkaya orang lain pun itu masuk korupsi apabila merugikan keuangan negara. Ini jelas-jelas akan ada kerugian keuangan negara triliunan rupiah yang tidak ada hasilnya, tidak ada outputnya. Memperkaya pihak ketiga, ya betul, yang diperkaya siapa? Ya orang asing lagi kan. Nah ini, itu kalau soal tendensi korupsi. Nah, kedua, terkait dengan banyaknya seperti ICW lah ya, yang bungkam mulutnya diam tentang dugaan-dugaan penyimpangan di APBD DKI Jakarta, baik Formula E maupun kelebihan bayar, pemborosan segala macam. Inilah orang-orang yang sekarang menjadi lebih besar subjektivitasnya daripada objektivitasnya. Mereka ini mungkin berteman dengan Anies Baswedan,
atau berteman dengan tim-timnya Anies Baswedan. Kita selama ini tahu bagaimana hubungan antara ICW dengan contohnya Bambang Jayanto yang sekarang di TGUPP-nya Anies Baswedan dan tim-tim lainnya. Mungkin kedekatan-kedekatan seperti ini membuat mereka menjadi enggan. Akhirnya subjektivitas yang berbicara sebagai teman ya jangan diganggu, jangan diberisiki. Yang boleh diganggu itu hanya orang lain. Tapi ya ini kan merugikan nama ICW sendiri. Bagi saya ICW ini sekarang adalah sebuah lembaga yang dulu sempat saya banggakan, tapi sekarang sama sekali ICW ini bukan sesuatu yang membanggakan bagi saya. Bagi saya ICW ini hanya sebuah lembaga yang didirikan oleh para pendirinya ya untuk cari makan, tidak lagi untuk mengawal pemberantasan korupsi. Karena apa? Ternyata objektivitasnya hilang ketika subjektivitas bicara. Kalau dia memang murni mau pemberantasan korupsi, mau siapapun, mau saudara, kayak mau bapak, kayak mau ibu, mau adik, mau kakak, sikat dong. Kenapa sekarang mereka diam terus tentang dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi di APBD DKI Jakarta? Ya artinya apa? Mereka ini hanya akal-akalan saja mendirikan ICW itu. Kalau dulu mungkin bagus, masih terlihat awal-awal. Nah sekarang, ya menurut saya itu tadi, ini hanya menjadi sebuah lapangan kerja yang didirikan untuk menjadi cari makan, bukan sejujurnya untuk mengawal pemberantasan korupsi. Kalau mereka mau jujur ini pengawalan pemberantasan korupsi, ayo dong ICW bikin statement dong tentang Formula E ini, bikin statement tentang kelebihan bayar, bikin statement tentang pemborosan, bikin statement tentang dugaan korupsi yang sekarang disidik KPK terkait karena muncul pengadaan rumah DP 0%. Ini kan ICW bungkam mulutnya. Kenapa tiba-tiba mulutnya keluh terhadap dugaan penyimpangan di APBD DKI Jakarta? Yaitu tadi, subjektivitas berbicara karena apa? Teman sesama teman dilarang saling mengganggu. Kira-kira begitu, Pak. Saya sih membaca dari ungkapan-ungkapan kedua fraksi ini, teman-teman dari PSI dan PDIP, karena menurut mereka ini kan situasinya sedang sulit akibat atau dampak dari pandemi gitu ya. Nah, kalau dipaksakan tahun depan kan juga masyarakat ini kan lagi butuh pengembangan atau pemberdayaan ekonomi ya saat pandemi begitu. Sayang kan uangnya yang dikeluarkan itu gitu untuk ajang Formula E ini kan itu kan uangnya sudah hampir 1 triliun. Dan itu akan terus sampai sekitar 2 triliun nanti. Sementara kata Anies untungnya ada sekitar 400 miliar, kan jauh kan? Ya nggak? Rugi dong. Nah, taruhlah kita rugi 1, sekian triliun. Kan sayang duit itu kalau dihabiskan begitu aja. Kenapa tidak dipakai untuk memberdayakan masyarakat, membantu masyarakat Jakarta yang sedang kesulitan karena dampak pandemi COVID? Itu yang dipertanyakan oleh teman-teman dari kedua fraksi pengusung interpelasi ini gitu loh. Kedua, juga nggak transparan Anies ini gitu loh. Nggak pernah dibuka MOU-nya seperti apa dengan pemegang lisensi Formula E gitu loh. Ya, seperti apa? Terus kewajiban bayarnya seperti apa gitu. Nanti pembagian keuntungannya seperti apa, itu kan harusnya ada kan, itu nggak pernah terbuka begitu. Terus ketiga, saya melihat itu kan yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara di Jakarta kan BUMD, sebuah perusahaan BUMD ya, ini Jakarta Propertindo atau Jakarta. Tapi kok uangnya dikeluarkan dari APBD? Ini kan masalah kan, nggak bisa uang itu diberikan begitu saja kepada pihak swasta. Jakpro itu kan swasta walaupun dia BUMD, nggak boleh. Nah ini juga sebetulnya persoalan secara hukum. Ya ini kan tindakan-tindakan yang diduga bisa berakibat menguntungkan pihak lain kan dengan menggunakan uang rakyat gitu loh. Gitu.